penyelenggaraan seminar nasional tentang perspektif historis Indonesia dalam penyelesaian konflik Laut Natuna Utara dan Papua ini dimaksudkan untuk dapat memberikan kontribusi penanganan permasalahan di kedua wilayah tersebut. Kajian sejarah Natuna dimaksudkan untuk melihat sejauh mana okupasi efektif Indonesia atas wilayah tersebut dari masa ke masa, termasuk perbandingan dengan klaim Landas Land oleh Cina. Selanjutnya, berdasarkan kajian sejarah tersebut, disampaikan bagaimana langkah Indonesia dalam menghadapi permasalahan Laut Natuna Utara tersebut. Sementara pembahasan perspektif historis Papua dimaksudkan untuk melihat Papua dalam perjalanan sejarah Indonesia dan proses integrasi ke dalam NKRI dengan segala permasalahannya. Kemudian, berdasarkan kajian sejarah tersebut, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagaimana mengintegrasikan kepapuaan dalam bingkai keindonesiaan. Dengan memahami konteks historis suatu masalah, pengambilan keputusan dapat membuat pilihan yang lebih tepat dan efektif. Sesuai kata bijak yang berbunyi, Historia Vista Magistra, sejarah adalah guru kehidupan dan no history, no future. Tanpa sejarah, tidak ada masa depan. Jalas Veva, Jaya Mahe. Buku tadi akan memberikan pemahaman, pandangan, dan pelajaran penting untuk menemukan solusi terhadap permasalahan yang terjadi saat ini. Melalui sejarah, kita dapat mengidentifikasi pola serta tren terhadap suatu perkembangan situasi. Sejarah memberikan pelajaran atau pembelajaran dari suatu kegagalan, baik dalam suatu konflik, krisis, ataupun kebijakan yang kurang tepat. Sejarah juga mampu memahami akar permasalahan yang di tengah-tengah kesibukannya dapat meluangkan waktu untuk berbagi pengetahuan dan turut berdiskusi pada hari yang berbahagia ini. Selanjutnya, kepada seluruh peserta seminar nasional, saya juga mengharapkan dapatnya partisipasi aktif dalam mengikuti kegiatan ini, dan dengan antusias mari kita bersama-sama mengisi dan saling bertukar pikiran dalam pelaksanaan kegiatan pada hari ini. Sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan yang tinggi atas dedikasi, kemudian diskusi dari pembicara. Dan sekali ini momen berbagi ilmu, sebenarnya berbagi ilmu yang luar biasa. Jaya Mahe. Baik, Terima kasih. Kami bersilakan. Saya nyatakan teman-teman dari apa yang biasanya dikasih dalam sejarah itu misalnya soal saya tentang frekuensi kejadian, tentang kronologi kejadian, bahkan juga tidak tahu apa juga saya jelaskan tidak apa sesuatu itu kurang masa lalu. Kemudian yang juga sering dikaji dan sekarang ada soal ada space yang tidak mana di kawasan mana di mana. Nah, beberapa tahun lalu saya dan teman-teman ini di itu membuat sejarah konflik sebetulnya di Papua sejak tahun 1962 sampai terakhir ke 2010. Tapi sampai hari ini draft itu tidak bisa kami selesaikan karena tidak cukup 5 bulan. Tapi mari kita dipakai dalam sebuah bangunnya dan dilakukan oleh Bang di tengah intervensinya sebagai untuk diuntai di tali itu Pak. Jadi dibilangnya makanya setalen. Laut inilah yang bisa mempersatukan, ini yang kita tonjolkan. Baik, kemudian Baik, terima kasih untuk tepuk tangannya. Basic Multiple Sejarah juga Kautan bisa menyambungkan dari perkembangan kebudayaan dan melihat bagaimana sejarahnya itu sudah sangat kuat, bagaimana Papua mengalir untuk Indonesia. Dan tadi sudah disinggung sedikit bagaimana KMP dan juga usaha untuk mengembalikan atau memang mengakuan Papua Indonesia. Tapi sekarang kita ingin tahu kembali lagi, sudah hadir Dr. Adriana Sagan. Sebenarnya bagaimana perjalanan sejarah Papua? Jati. Ini nggak hanya di Natuna Utara, di semua perbatasan yang lain.
Ada di Pulau Terluar sama. Enggak, maksudnya usulannya batalion ini atau di Natuna aja atau usulannya? Semua ya. Semua. Semuanya semua. Ya. Ini usulannya masuk juga ke postur ini nggak Pak? Yang dua dokumen jangka menengah jangka panjang Angkatan Laut yang saat ini sedang disusun nggak Pak? Kalau Satgas Terluarnya sepertinya masih belum ini ya. Masih ke depan, tapi yang sudah kita upayakannya di Natuna sudah kita kaji supaya dia definitif menjadi satuan tetap di sana seperti teman-teman Angkatan Darat ada batalionnya di sana. Kalau marinir masih ada satu komposit, sifatnya masih Satgas. Siap. Kira-kira gitu ya. Baik, terima kasih para rekan-rekan media. Saya Kepala Dinas Sejarah Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI Haryo Purnomo sangat senang, sangat appreciate atas kehadiran rekan-rekan sekalian. Ya memang atas izin Bapak Kepala Staf Angkatan Laut kita menyelesaikan permasalahan bangsa ini, khususnya Laut Natuna Utara dengan Papua dari perspektif yang berbeda. Kebetulan sesuai dengan tugas pokok kami di bidang kesejarahan Angkatan Laut, maka kami melihat permasalahan tersebut dari perspektif sejarah. Memang kami paham bahwa seperti yang disampaikan narasumber tadi, sejarah ini tidak akan menyelesaikan permasalahan. Tapi dengan adanya kontribusi sejarah ini dapat menguatkan dari berbagai aspek. Ya, salah satunya tadi kita lihat dengarkan bersama pembicara dari Kemenlu menyampaikan, terus kemudian dari Kemendagri, para perumus kebijakan negara, bahwa perspektif sejarah ini akan menjadi juga input nanti dalam amunisi kita dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada saat ini. Seperti itu. Demikian. Terima kasih. Jadi Pak, saya Dinta dari Antara, pertanyaannya tadi sempat disebutkan dalam sesi diskusi usulan untuk di sejarah hal juga ikut mengarsip atau mungkin melacak arsip-arsip mengenai Natuna gitu Pak ke depannya. Apakah langkah-langkah itu memang sudah dikerjakan atau bisa akan dilakukan ke depannya? Baik, terima kasih. Jadi sebenarnya kegiatan ini juga dalam rangka HUT keempat Dinas Sejarah Angkatan Laut. Nah, salah satu tugas Dinas Sejarah Angkatan Laut selain menggali, terus kemudian mempublikasikan, terus kemudian menulis, ini juga mengarsipkan, mendokumentasikan. Nah, kita ada dokumentasi arsip. Nah, kita pada Juni 2023 kita sudah melaksanakan pengecekan dan penelusuran arsip-arsip sejarah. Itu kita ke Belanda dengan Inggris, ke NAN, Nederland Arsip Nasional, terus kemudian ke kantor arsip militer mereka, dan alhamdulillah kita banyak mendapatkan arsip-arsip sesuai dengan kebutuhan kita pada saat itu. Dan ini juga ke depannya nanti, apalagi tadi disampaikan oleh pembicara, ada arsip untuk menguatkan data dukung kita dalam penyelesaian konflik tersebut. Dan ini kita akan tindak lanjuti. Ya, ke depannya kami mohon dukungan daripada rekan-rekan media. Rencana Dinas Sejarah Angkatan Laut ini akan melaksanakan riset terkait dengan Cilacap Lautan Api. Jadi mungkin ini dari rekan-rekan media mungkin sudah ada yang pernah mendengar atau belum. Dan ini salah satu terobosan kami bahwa kita punya sejarah Cilacap Lautan Api, dan ini sejarah yang sangat heroik. Bagaimana kekuatan ALRI dalam mengamankan pantai di wilayah Cilacap mengatasi agresi militer Belanda. Dan pada saat itu karena kita terdesak, akhirnya ALRI kita bergerak ke kota dan kita bakar bersama masyarakat aset-aset penting. Ini harus menjadi arsip sejarah nasional. Nah, harapan kita dari sejarah Angkatan Laut ini, kami sudah sampaikan kepada pimpinan, nanti kita akan dapat data fakta terkait dengan sejarah Cilacap Lautan Api. Apabila itu kita bisa faktakan dengan data dukung yang otentik, maka kami dari TNI Angkatan Laut, khususnya di Dinas Sejarah Angkatan Laut, kita akan sampaikan bahwa ini menjadi kurikulum nasional, bukan kurikulum TNI Angkatan Laut, tapi kurikulum nasional dari mulai tingkat SD, SMP, SMA sampai dengan perguruan tinggi. Ada satu literasi sejarah baru Cilacap Lautan Api. Ini salah satunya. Jadi kita juga berdinas untuk bertugas untuk mengejar arsip, karena kita tidak ingin sejarah ini hanya di mulut saja, tapi kita akan berikan data dukung. Salah satunya yang kami gelar di sini. Kalau rekan-rekan media lihat, di sana kita gelar bagaimana dokumen arsip
terkait dengan rencana operasi saat kita Dwi Pora. Itu sesuatu yang luar biasa dan itu kita laksanakan. Terima kasih. Ada lagi? Itu risetnya kapan Pak yang Cilacap Lautan Api, apakah sudah berjalan? Cilacap Lautan Api kita sudah buatkan proposal, terus kemudian kita juga pihak-pihak terkait kita sudah komunikasikan. Harapan kita September kita sudah bisa bergerak. Ya, itu suatu hal yang luar biasa bagi sejarah nasional bangsa, bukan hanya sejarah keangkatan lautan, tapi sejarah nasional. Demikian. Harapannya dari acara ini? Harapan segala sesuatu pasti ada tujuan. Nah, harapannya bahwa TNI Angkatan Laut dalam hal ini Dinas Sejarah Angkatan Laut bisa memberikan kontribusi positif dalam memberikan masukan terkait dengan penyelesaian permasalahan Laut Natuna Utara, Papua dari perspektif yang berbeda. Dan alhamdulillah dari beberapa pembicara dan dari tamu undangan yang di luar Angkatan Laut mengapresiasi kegiatan ini dan sebagian besar berbicara dapat masukan data-data baru untuk perkayaan mereka. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih ya. Lagi.